Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bis-siyami wal Qur'an wa huma yushaffa'ani yaumal qiyamati inda liqa'i rabbina ar-rahman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أعاد علينا الأعياد بالرضا والهنا والغفران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلائق والجان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يدخلون الجنة من باب الريان. أما بعد فيا عباد الله أيها الأعدون والأعدات، أسعدكم الله وأكرمكم الله في هذا اليوم المبارك، في هذا العيد المبارك ل1446 هجرية. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya banggakan, segenap pengurus dan panitia pelaksana DKM yang sama-sama berbahagia. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah, wabil khusus setelah kita selesai dari Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai satu persoalan, setelah satu yaitu ibadah yang besar ini kita lakukan, diakhiri dengan zakat fitrah dan salat idul fitr. Mari kita teruskan, kita lanjutkan dalam perjalanan hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu berada pada petunjuknya untuk melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin muslimat, as'alakumullah, ibadah puasa telah kita laksanakan 1 bulan penuh. Maka tidak ada syariat Allah yang
berjalan begitu saja tanpa ada hukum dan hikmah. Salah satu nama Allah adalah Al-Hakim, dekat dengan hukum dan hikmah. Jadi Allah maha bijaksana. Allah membuat hukum, menentukan hukum, ketentuan berupa perintah dan larangan kepada kita semua. Semua itu ada hikmah. Jadi Al-Hakim, Al-Ahkam dan Al-Hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walal hamd. Saudara sekalian, ketakwaan itu yang dibentuk oleh ibadah puasa memiliki dasar yang sangat kuat. Kata takwa dalam Al-Quran diulang tidak kurang dari 256 kali, 258 kali, saudara. 76 dalam bentuk kalimat isim, 182 dalam bentuk kalimat fa'il, saudara. Jadi 258 kali cukup banyak. Ini menggambarkan bahwa ketakwaan itu sangat penting dan menjadi dasar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, disitulah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, sudah. Bertakwa secara umum yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sudah. Kata siam dalam Al-Quran, saudara sekalian, artinya al-imsak, menjaga, menahan. Berarti kita yang melakukan siam 1 bulan penuh, Bapak Ibu sekalian, kita mengendalikan nafsu kita, menahan diri kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan pada bulan suci Ramadan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi kita berpuasa tidak hanya menahan perut dari lapar dan haus, tidak hanya menahan kehormatan atau farji, tidak hanya menahan berhubungan suami istri pada siang hari, tetapi kita menahan seluruh anggota badan kita, baik itu lidah kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita, seluruh anggota badan kita imsak, kita siamkan, kita tahan, kendalikan, jangan sampai semua itu berbuat dosa. Jangan sampai anggota badan kita ini melaksanakan perbuatan maksiat, khususnya pada bulan Ramadan, karena akan mengganggu keutuhan nilai puasa kita sekalian. Saudara, karena boleh jadi puasanya itu utuh, tetapi pahalanya tidak utuh, sudah. Berapa banyak orang yang berpuasa nampaknya dia dari subuh sampai maghrib menahan, tetapi pahalanya tidak ada, sudah. Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan seluruh anggota badannya untuk berbuat dosa, sudah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walhamd. Itulah yang Nabi sabdakan, yaitu kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma hanya mendapatkan lapar dan haus, sudah. Artinya pahalanya tidak ada. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa, saudara. Khamsun yufattirna sha'im: al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadhru bisyahwah. Saudara, yang pertama adalah berbohong. Tidak ada kita berbohong dalam berpuasa. Manakala kita melakukan kebohongan itu, disitulah pahala kita akan tidak ada. Yang kedua, an-namimah, yaitu melakukan provokasi, mengadu domba, sehingga orang bisa pecah disebabkan pengaduan kita. Yang ketiga, al-ghibah, menceritakan keaiban orang, dengan mudah menceritakan kejelekan orang lain di belakang mereka, sudah. Kalau mereka tahu, mereka akan marah. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah, berani sumpah, tetapi tetap dia melakukan apa yang dia sumpah itu, sudah melanggar sumpah. Yang kelima, an-nadhru bisyahwa, melihat sesuatu lalu menimbulkan nafsu birahi. Melihat penglihatan atau pandangan yang dapat menimbulkan nafsunya birahi, sudah. Itu semua bisa membatalkan pahala puasa. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu siang tidak hanya perut yang kita tahan, tetapi seluruh anggota badan kita tahan, termasuk hati kita, saudara. Kita kendalikan hati kita ini, kita arahkan hati kita hanya mengingat Allah. Jangan kita lepas mengingat semua keduniaan, semua ingatan-ingatan yang tidak berguna, saudara. Itulah ma'asyiral muslimin, perlunya pemahaman tentang tingkatan-tingkatan puasa. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumul khususil khusus. Saudara sekalian, mari kita renungkan, kita hayati, kita evaluasi. Sudahkah kita melaksanakan puasa dengan baik, dengan utuh, dengan pahala yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita menghidupkan dengan qiyamul lail, dengan tahajud di malam hari, salat duha di siang hari, dan kegiatan salat fardu berjamaah setiap hari dengan qabliyah dan ba'diyahnya? Sudahkah kita tegakkan itu, saudara, selama Ramadan? Sudahkah kita hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, menghayati, memahami makna Al-Quran, merenungkan betapa besarnya tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dengan kesucian hati yang ada pada kita, saudara, hati yang bersih itulah yang Allah akan pertemukan kita dengan peristiwa yang sangat suci, yaitu Lailatul Qadar. Kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Di tengah-tengah kita mempertahankan kesucian hati kita, saudara, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, beristighfar, dan munajat kepada Allah. Disitulah Allah berikan kepada kita
Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun Bapak sekalian. Ma'asyiral muslimin, tetapi semua kita ini mendapatkan salam daripada malaikat. Malam itu malaikat silih berganti memenuhi dunia ini, saudara. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai pagi hari mereka bersalam kepada kita. Malaikat turun memohonkan ampun kepada Allah untuk semua kita. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu hendaklah kita lakukan dengan menghidupkan 10 malam terakhir. Kalau saudara tidak melakukan, tinggal penyesalan, saudara sekalian. Yang belum, mari tahun yang akan datang, dan sekarang kita siapkan untuk kita menghidupkan 10 malam terakhir. Itulah yang kita diberikan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, tapi kita tidak boleh pesimis, karena walaupun secara tanda-tanda kita tidak temukan, tetapi Allah memberikan inspirasi yang kuat bagi kita. Allah memberikan sebuah kekuatan dalam diri kita. Apa itu, saudara sekalian? Nilai-nilai Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita semua. Kita merasakan betapa tenang hidup, betapa bahagia hidup, betapa luasnya dada kita, sehingga kita mudah untuk memaafkan orang lain. Betapa kita merasa enteng untuk beribadah kepada Allah. Betapa kita merasa giat untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang positif dalam kehidupan kita ini. Sebagai dasar, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, disinilah ada perubahan dalam hidup. Perubahan kita dapati menjadi sebuah perubahan yang lebih baik ketimbang tahun-tahun yang sudah kita lewati. Ma'asyiral muslimin, ada 2 hal yang kita dapati. Yang pertama adalah maghfiratul dzunub, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam terakhir Ramadan, saudara, tadi malam, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sehingga Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu malam Qadar?" Kata Nabi, "Bukan malam Qadar. Tahukah kamu, setiap orang yang telah melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah, dia langsung diberikan gajinya, diberikan ganjaran." Apa itu ganjarannya? Setelah Ramadan selesai, maka Allah langsung bayar dengan mengampuni dosa-dosanya. Saudara sekalian, mudah-mudahan dosa kita telah selesai, diampuni oleh Allah. Yang kedua, Bapak sekalian, yaitu ziyadatut ta'at, yang kita dapati semakin bertambah ketaatan kita, semakin bertambah kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah, semakin bertambah semangat dalam menjalankan kehidupan kita, semakin disiplin, saudara, semakin baik, semakin kita semangat untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Kapasitas kita sebagai warga negara semakin melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kebangsaan. Juga sebagai hamba Allah semakin semangat, semakin tunduk dan patuh kepadanya dalam melaksanakan tugas-tugas yaitu keagamaan. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketakwaan itu yang ada pada kita diekspresikan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kata fitir bisa berarti makan dan minum, saudara. Berarti setelah kita Ramadan selesai, kembali kita boleh makan dan minum pada siang hari. Tetapi apa sekalian, kan dalam Ramadan kita tidak dibolehkan makan dan minum yang halal sekalipun, apalagi yang haram, saudara. Karena itu kita lagi puasa, kita menjaga. Maka setelah kita Ramadan selesai, yang halal kembali kita makan, kita minum. Tapi yang haram tetap kita pertahankan untuk kita jauhi, saudara. Kita bertahan untuk menjauhkan yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram, termasuk tindakan-tindakan yang haram. Itulah hikmah besar dari puasa, Bapak sekalian. Ma'asyiral muslimin, maka untuk menutup khutbah Idul Fitri kali ini, mari kita perhatikan ada 5 hikmah besar dari Ramadan sebagai syahrul siyam, syahrul qiyam, dan syahrul Quran. Bulan kita berpuasa, bulan kita mendirikan salat dengan baik, bulan kita memperbanyak membaca Al-Quran, saudara. Apa 5 hikmah itu, saudara? Ramadan dapat membentuk syakhsiyah, kemudian yaitu sahiyah, kemudian iktisadiyah, kemudian ijtimaiyah, dan sahiyah. Saudara, kita lihat bahwa ibadah puasa itu dapat membentuk kepribadian yang kuat, yang handal, yang tangguh, dapat menghadapi ujian. Saudara, inilah pribadi yang dibentuk oleh puasa. Buktinya kita dari pagi sampai sore tidak makan, saudara, tidak minum, kita kuat. Tantangan apapun, saudara, kita hadapi. Inilah kekuatan kepribadian yang dibangun oleh ibadah puasa. Tidak menyerah, Bapak sekalian, apapun kita hadapi. Yang kedua adalah akhlakiyah, pembentukan akhlak, moral, etika. Saudara, kita begitu hati-hati dalam berbicara, kita begitu menjaga mata kita, menjaga mulut kita, saudara, menjaga tangan dan kaki kita, menjaga hati kita, saudara. Ini bagian dari akhlak. Akhlak yang dibentuk oleh ibadah puasa semakin bagus, semakin baik, saudara. Mari kita jaga itu. Yang ketiga, saudara, yaitu ijtimaiyah, aspek sosial. Berarti Ramadan dapat membentuk kegiatan sosial yang begitu tinggi, nilai-nilai sosial yang begitu kuat. Kita bertemu setiap malam dengan teman dan keluarga dan sahabat kita. Kita buka puasa bersama, kita sahur bersama. Bahkan banyak kebersamaan, termasuk zakat bersama-sama, saudara. Semangat kita, sehingga kita mempedulikan kepada orang lain, saudara, dengan zakat yang infak, sedekah, saudara. Bahkan kita memberi makan orang lain untuk berpuasa, berbuka puasa. Sekalian, ini adalah kekuatan sosial yang sangat tinggi, sangat besar dibangun oleh puasa. Sekalian, yang keempat adalah sahiyah, kesehatan. Dengan berpuasa, Bapak sekalian, kesehatan semakin baik. Jasmani kita, saudara, darah semakin baik, teratur berjalan. Semua penyakit bisa dihilangkan lewat puasa, saudara. Semakin baik jasmani kita, bahkan rohani kita, sekalian, mental kita semakin baik, semakin tahan dalam menghadapi berbagai macam hal, semakin sabar, saudara. Ini adalah pembentukan puasa, saudara. Yang kelima adalah yaitu iktisadiyah, aspek ekonomi, saudara. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah sekalian bahwa bulan Ramadan bukan bulan
penurunan ekonomi, bukan bulan penurunan ekonomi, tapi Ramadan adalah bulan peningkatan ekonomi, Bapak sekalian. Pendapatan begitu meningkat, tidak ada yang menurun. Ma'asyiral muslimin, kita lihat di mana-mana warung dan toko dibuka lagi, dibeli orang berpuasa. Dagangan apapun yang digelar sore hari, saudara, habisnya harus dibeli orang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, termasuk betapa tingginya ekonomi kemasjidan, ekonomi kemusolaan, karena begitu banyak kita memberikan kontribusi. Kotak-kotak yang diedarkan pada Ramadan penuh dengan kontribusi dan sedekah itu. Ma'asyiral muslimin, para fuqara masakin disantuni, saudara, para du'afa, yatama, masakin. Saudara sekalian, ini adalah tidak terjadi pada bulan lain. Maka peningkatan ekonomi umat ini bisa ditaikan disebabkan oleh Ramadan dengan berpuasa, saudara. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita disebut kata muttaqin. Ketakwaan yang menjadi karakter dalam hidup kita sudah membaca dalam diri kita, kita menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin itulah orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap menghadapi ujian dan tantangan, dan orang-orang yang giat, semangat melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai bentuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walhamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahda صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد حمدا كثيرا بلا غاية ونشكره شكرا جميلا بلا نهاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضر والحاضرات، أسعدكم الله وأكرمكم الله في هذا المبارك. معاشر المسلمين، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من مرية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين أينما كان إلى مغاربها
اللهم سلم إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين. اللهم احمهم، اللهم اكفهم من شر مكائد الإسرائيليين الصهيونيين. اللهم اجعل إسرائيل الصهيونيين من المهدومين من المهلكين. اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم اجعل دائرة عليهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أنزل عليهم بأسك، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين، اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين، اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا العودة إلى رمضان كرات بعد مرات. اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة بفضلك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.